Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut poo driver. Poo diver. Korang tahu tak dia tengah masuk dekat kolam apa tu? Aku ingatkan tadilah dia masuk dekat kolam air. Rupanya dia masuk dalam kolam coklat. Kolam coklat dia nyelam, babe. Kau orang rasakan korang sanggup tak nak buat kerja ni? Hello gang, welcome back to my YouTube channel Kimi Zam. Okay, hari ni aku nak buat action tentang pekerjaan gaji yang terbesar di dalam dunia. Tetapi geng, kerja tu dia amatlah berisiko geng, bagi korang jenis yang tak sanggup, yang takut gayat, yang takut dengan air, yang takut dengan tempat kegelapan. Aku rasa memang tak bolehlah buat kerja ni. Tapi walau risiko mana pun kerja tu geng, kalau korang jenis nak cari kerja ni, kerjalah. Jadi walaupun kerja ni dia berisiko, tapi gaji dia gaji dia tak habis 7 keturunan, beb. Kau sekali kau terima gaji kan, sekali kau dapat duit gaji kau boleh kongsi dengan abang kau, kakak kau, adik kau, kau punya moyang, cousin kau, rumah jiran sebelah, mak leha, pak leha, pak ndak, korang boleh kongsi. Lepas tu korang hidup aman dan sejahtera. Okey geng, sebelum aku nak action video ni dan aku terus untuk merapu, korang tolonglah subscribe. Kalau yang belum subscribe, subscribe dulu. Hey ho Bob gengs. Jika banyak orang ingin bekerja tanpa resiko yang besar, ada juga yang memilih atau mau tak mau bekerja tak hanya berpikir kualitas dan kuantitas, tapi juga memikirkan selamat atau tidak. Betul. Diantar bekerja dengan hati-hati di jalan, orang-orang berikut diantar dengan pulanglah dengan selamat. Korang kalau yang dah kerja tu kan, korang balik, jangan pula balik dekat rumah janda. Aksi orang-orang berikut ini tidak cocok untuk penderita akrofobia, orang-orang yang menantang ketinggian. Di balik siaran pemanjat negara pula, siaran radio yang menemani mudi mobil, ada jasa para pemanjat menara. Berciuman dengan ketinggian, berteman dengan tegangan tinggi, mereka ada di semua negara. Merayap menara pemancar TV seperti Kevin Smith. Mendaki menara KDLT TV setinggi 538 meter. Hanya menggunakan tali terikat di pinggang yang dikaitkan di setiap meter pendakian. Menuju puncak antena siaran di musim gugur demi mengganti bohlam lampu di pucuk tower dengan upah $20.000 atau sekitar 280 juta. 280 juta dolar, beb. Mana kau nak dapat, beb? Senang je, kau panjat menara ni. Kalau kau dapat panjat menara ni, kau dapatlah 280 juta dolar tu. Rupiah per bulannya. Meski di Amerika Serikat, pemanjat menara biasanya menerima gaji tahunan sampai $67.000 atau sekitar 938 juta rupiah. Dan ini menjadi perhitungan internasional. Dan video ini bisa kamu tonton di handphone, salah satunya berkat jasa tengok lah ni. Tengok lah ni. Salah satu teknisi base transceiver station yang merawat menara telekomunikasi setinggi ratusan meter. Berangkat untuk mengganti antena, diantar doa agar jaringanmu tak lemot. Kau tengok, dia orang cari rezeki yang halal.
Panjat tinggi-tinggi pun diorang sanggup. Apatah lagi nak memanjatkan hati korang. Tiba. Pemanjat tower lainnya juga datang dari pasukan elit PLN. Pasukan berani mati yang disebut pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Berpacu dengan waktu, bercumbu dengan ketinggian, dan memikul alat berat seperti katrol. Mereka ini memang khusus bertugas memelihara dan memperbaiki tower listrik. Meski gaji mereka tidak dipublish secara khusus, tapi rata-rata mereka menerima upah dari 3-5 juta per bulan. Pemanjat menara TV setinggi 475 meter ini bahkan sama sekali tidak menggunakan alat pengaman dan masih bisa bersantai di puncak sebelum turun dengan santainya ke tanah. Bukan hanya petugas kabel sutet dan pemancar TV, penantang ketinggian beresiko maut lainnya juga adalah pekerja pembersih kaca gedung bertingkat atau pencakar langit. Menggunakan peralatan keselamatan dan seutas tali disebut dengan access rope. Sudah ada aturannya dan bersertifikat sesuai Permenaker nomor 9 tahun 2016 tentang K3 dalam pekerjaan di ketinggian. Rata-rata mereka ini diupah hingga 6 juta rupiah per bulan. Kau tengok, kalau dekat Malaysia kau lap cermin, kau dapat RM6. Tapi kalau dekat Amerika Syarikat, kalau kau lap cermin hari ni, petang lepas tu kau boleh kaya terus. Mana taknya kaya? 6 juta, beb. Malaysia, salah satu perusahaan yang menawarkan jasa pembersih kaca gedung adalah Sky Service. Sky Service. Oke, dari ketinggian kita mengintip orang-orang yang menyelami kedalaman. Brandon Walsh adalah contoh pertama seorang penyelam septic tank. Bagi korang yang ada macam fobia dengan laut, fobia dengan air kan, kalau bagi korang yang tak pandai berenang, boleh tak korang komen kat bawah. Cakap korang tak pandai berenang dan cakap apa sal korang takut dengan air. Raksasa berisi kotoran manusia di Australia. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut poo diver. Korang tahu tak dia tengah masuk dekat kolam apa tu? Aku ingatkan tadilah dia masuk dekat kolam air. Rupanya dia masuk dalam kolam coklat. Kolam coklat dia nyelam, beb. Korang rasakan korang sanggup tak nak buat kerja ni? Tapi kita tengok gaji lu. Kalau poo diver itu mah supir tai ya. Nah, karena di negara kanguru, mereka ini tidak mengolah limbah menggunakan bahan kimia. Mereka ini mengurai kotoran menggunakan bakteri dengan mengangin-anginkannya menggunakan mesin pemutar besar selama 24 jam. Buset, baunya gimana ya? Nah, motor penggerak ini berada di dasar penampungan dan selalu mengalami hambatan dan karena tumpukan kotoran. Nah, merekalah yang menyelami kotoran dia cebok macam tu, geng. Ini baru lelaki, geng. Inilah lelaki yang nak menghalalkan wanitanya, geng. Jadi korang pada wanita-wanita yang tengah tengok video aku ni, korang tengoklah. Inilah titik peluh seorang lelaki. Tiba. Tapi korang tengok sendiri. Dia korek apa tu, Dia bukan korek bunga tu. Dia tengah korek coklat. Membersihkan apapun yang menjadi penghalang dan memperbaiki motor pemutarnya. Bau, gelap, dan berbahaya, mereka biasanya diupah sekitar $15.000 atau sekitar 210 juta rupiah. Di Australia, salah satu perusahaan yang menawarkan hanya korek coklat dan bersihkan coklat, korang dapat 250 juta. Aduh, kaya. Jasa memualkan ini adalah East West Dive and Salvage. Mereka ini menyaring pekerja, tidak menerima orang yang mengidap klaustrofobia atau ketakutan berlebih pada tempat tertutup.
Ih, warna hijau, Beb. Warna hijau. Nah, kamu mungkin baru tahu nih setelah aku sebut tukang las bawah laut. Yap, ini Wedding. adalah pekerjaan profesional. Terdapat banyak saluran pipa yang membawa minyak melintasi berbagai kedalaman laut. Jika terjadi kebocoran, maka laut akan tercemar. Perusahaan pun akan menerima denda. Makanya pipa harus terus dipantau. Dan jika bocor nih, maka cara memperbaikinya adalah Ini offshore, dilas. geng. Para tukang las bawah laut inilah yang akan menyelam, membawa pengelas busur yang dinyalakan menggunakan 300-400 ampere arus listrik. Arus listrik inilah yang menjadi ancaman keselamatan bagi mereka. Selain itu, gelembung yang terbang ke atas meningkatkan potensi gagal pengelasan. Di Amerika Serikat, rata-rata mereka ini diupah $26,32 atau setara dengan 368.000 per jamnya. Dan upah tahunan bisa mencapai 700 juta rupiah. Aku rasa kan, geng, diorang yang gaji besar-besar macam ni kan, geng, kalau dah dapat terima duit tu kan, aku jamin lah, aku rasa kan diorang tak turun kerja lagi lah, geng. Sebab sekali diorang dapat duit, auto kaya, geng. Orang cakap tak boleh tamak sangat. Kalau tamak nanti rugi. Mel Zahan ni. Menjadi sahabat itu beresiko. Bukan sahabat yang menggigit dari belakang ya, tapi para sahabat hewan liar yang memang mengancam nyawa. Di antaranya adalah penunggang banteng. Penunggang banteng, geng. Forbes memasuk Ni, kalau silap bulan, dia tersilap tunggang banteng tu, geng. Tulang belakang dia, geng, retak habis. rodeo atau olahraga menunggangi banteng ke dalam kategori olahraga berbahaya. Penunggang harus bertahan di atas banteng liar yang bobotnya mencapai 900 kg. Jika jatuh, Lah, setakat penunggang banteng, cowok kau handsome. Tunggang banteng tak? Tak tunggang. Lemah. Sleepy. dan terinjak, maka bisa geger otak. Untuk bayaran, rata-rata menerima $500.000. Dalam satu pertandingan, yang menang biasanya akan menerima hadiah $100.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Tu kalau dia menang, kalau dia kalah dia apa-apa? Siapa nak jawab? Kalau dia kalah. Tu kalau dia menang, kalau dia menang dia dapat 1.4 million. Kalau dia kalah dia dapat apa? Dapat sakit. Sakit, malu. Lepas tu masuk dekat dalam hospital. Pertandingan. Ada lagi nih, menjadi salah satu racun paling mematikan di dunia. Bisa ular kobra juga digunakan untuk penelitian medis. Dan ada pekerjaan yang tugasnya adalah mengambil bisa langsung dari ularnya. Namanya snake milker atau pemerah bisa ular. Pemerah bisa ular. Karena sering-sering mengambil bisanya demi menjaga kesehatan ular, maka pemerah harus terus memonitor hewan tersebut. Yang berarti harus dekat-dekat terus dengan salah satu pencabut nyawa ini. Bahkan ada yang mengembangbiakannya untuk meningkatkan produksi bisa. Di Amerika, Department of Agriculture atau USDA adalah instansi khusus yang dapat membeli dan menjual bisa ular. Dan snake milking adalah industri legal yang diatur dalam undang-undang internasional. Harga bisa ular dan upah pemerahnya sendiri hampir sama, yakni rata-rata $2.500 atau sekitar 35 juta rupiah Kaya tu, geng. sekali perah. Kaya tu. Sekali perah, geng. Sekali perah dah kaya, geng. Namun ya, yang ironi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan keselamatan nyawa orang banyak, malah beresiko kepada keselamatan sendiri. Pekerjaan ini diantaranya adalah tim SAR. Di Indonesia, tim SAR berada di bawah naungan Basarnas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Mereka bertugas mencari, menolong, dan menyelamatkan orang hilang.
dan orang-orang dalam musibah, baik bencana, pelayaran maupun penerbangan. Hakikatnya, ini adalah pekerjaan sukarela. Dia cakap pekerjaan sukarela. Kalau korang sanggup nak buat, korang buat. Kalau korang tak sanggup nak buat, jangan buat. Kau balik rumah, kau duduk depan TV, kau tengok movie. Kalau kau tak nak buat lah. Kalau kau nak buat, kau turun. Namun, mereka bekerja secara profesional dengan melalui pelatihan dasar teknik penyelamatan. Diupah dari 5 juta rupiah sampai 7 juta rupiah per bulan. Berbaloi lah. Dia gaji besar tu dia berbaloi sebab dia orang kerja ni sanggup korban nyawa dia orang. Pekerjaan beresiko nyawa namun menyelamatkan nyawa juga datang dari tim penjinak. Biar betul, geng. Tim penjinak bom. Macam mana tu? Aku baru tahu, geng. Sehingga umur aku 20 tahun ni aku baru tahu yang bom ni dapat dijinak-jinak rupanya kan. Aku ingatkanlah kucing je dapat dijinak. Bom pun boleh. Okey lah. Bom bertugas untuk menonaktifkan bom, membawanya jauh dari lingkungan pemukiman dan memusnahkannya di tempat yang aman. Di Indonesia, kita mengenal Gegana. Gegana. Polri. Di bawahnya ada satuan unit yang disebut Jibom, penjinak bom. Karena mereka adalah PNS, maka gajinya ditentukan berdasarkan pangkat dan golongan. Hanya saja semua pekerjaan punya resikonya masing-masing. Kan? Kalau kau ada bakat, kau dapat duit. Kalau kau tak dapat bakat, kau tengok tali ada merah dengan kuning. Lepas tu, kau confuse. Lepas tu, kau cabut dua-dua. Boom, meletup. Bangun dekat akhirat. Dan mati adalah pasti. Dan mati adalah pasti. Okey, geng. Sampai di sini saja video tentang gaji terbesar di dunia tu tadi. Wish korang nampak lah macam mana usaha diorang, yang diorang sanggup buat apa saja, mengelam, menyelup, meminum, demi untuk mencari sesuap nasi. Jadi nak cakap sikit lah, sikit je. Kalau kita kerja ni, geng, buatlah dengan ikhlas. Walaupun gaji kita tak besar mana pun, walaupun gaji kita cukup-cukup makan, kita bersyukur lah, geng. Sebab ada lagi orang yang lebih susah daripada kita, geng. Tapi kita tak tahu. Sebab dia orang tak bagi tahu. Jadi kita kenalah bersyukur selalu, geng. Dan ini sajalah video aku untuk kali ni, geng. Terima kasih yang dah sudi tengok dari awal sampai akhir. Dan terima kasih yang dah subscribe. Yang belum subscribe dah boleh subscribe. Semoga berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.